Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Umi Albana. Kita lanjut di part sharing ya, yang kemarin tentang perjuangan untuk mendapatkan seorang anak yang saya kemarin sudah divonis PCOS atau polikistik ovarium syndrome. Boleh di googling lah teman-teman, banyak kok itu ininya. Jurnal-jurnal yang membahas itu dan ahli kesehatan yang membahas itu udah banyak, dan suami juga divonis spermanya itu kurang bagus waktu itu. Nah, sudah ikhtiar ke dokter, saya juga setiap bulan dicek apakah sel telurnya itu sudah membaik, membesar. Nah, alhamdulillah setiap bulan itu sel telur saya itu membesar gitu. Setiap sesudah haid itu selalu dicek apakah ada telur yang bisa siap dibuahin gitu. Cuman kan ketika saya siap dibuahin tapi sperma suaminya belum bisa bagus, ya sama aja gitu. Jadi selama 3 bulan itu saya benar-benar terapi bolak-balik ke dokter lah, 3 bulan sampai 6 bulan. Plus di terapi pijit juga di salah satu tempat pijit alternatif di sini di Kabupaten Serang ya. Nah, sampai saya juga minum metformin seperti yang disarankan oleh dokter suami yang menanganin spermanya gitu. Karena itu bisa dibeli bebas ya, metformin tuh di sini ada yang menjual lah gitu. Harganya murah, cuma 2.500 satu biji karena termasuk merek generik kan, dan sebenarnya itu adalah obat diabetes untuk orang yang diabetes, tapi bisa dipakai untuk terapi orang yang PCOS. Tapi sekali lagi ya, ini kasusnya di saya, tidak bisa diratakan gitu. Tetap harus konsul ke dokter yang lebih ahli gitu dan lebih paham. Selanjutnya, sesudah 3 bulan berlalu, haid saya juga udah mulai bagus, sudah mulai lancar, dan udah ada beberapa sel telur juga yang bisa dibuahi sebetulnya gitu. Udah ada yang bagus, walaupun jumlahnya itu tidak banyak gitu. Jadi ketika selesai haid itu paling cuman 1-2 aja gitu telur yang bisa, sel telur saya yang bisa dibuahi gitu. Dan ketika udah bagus sel telur saya, suami saya masih terapi selama 3 bulan itu, minum obat terus, dan obat jamur itu katanya keras, kata dokternya bisa mematikan sperma. Sampai di bulan keempat tuh suami saya dicek lagi spermanya, dan kita ngeliat langsung gitu di labnya itu, diliatin sama dokternya. Alhamdulillah spermanya sudah bagus, sudah agresif, dan sudah memenuhi untuk bisa membuahi gitu. Akhirnya kata dokternya, ya udah Bu, kalau ibu sudah bagus, alhamdulillah. Karena saat itu saya juga udah bisa turun berat badan, walaupun nggak terlalu banyak, cuman turun sekitar 5 kilo kalau nggak salah ya. Kan dokter menyarankan 10% aja, turun dari 68 berarti sekitar 7 kilo, tapi saya cuma turun 5 kilo gitu. Tapi alhamdulillah sudah bisa haid kembali lancar gitu setiap bulan. Dan suami juga udah mulai bagus spermanya, sampai dokternya tinggal ikhtiar aja, banyak berdoa, dan kita juga banyak berdoa, banyak minta maaf, banyak doain kepada orang-orang sekeliling gitu ya, supaya mendoakan kita supaya bisa cepat mendapatkan momongan gitu. Nah, sampai di ke terapi yang bulan kelima lah, dalam proses terapi itu saya juga masih rutin minum metformin tuh. Saya itu ngerasa nggak enak badan gitu. Itu udah di pernikahan ke 2,5 tahun ya, 2,5 tahun mau menuju 3 tahun lah. Di bulan apa tuh, saya ngerasain September 2011 mungkin ya, September atau November 2011 lah, 2011 ya, pokoknya 2011 akhir lah ya. Enggak dong, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya akhir 2011. Karena anak saya pertama lahir itu bulan Juni 2012. Jadi di akhir 2011 itu
saya merasa nggak enak badan gitu. Saya minta suami untuk beliin test pack, cuman karena suami ini sudah bosen ngebeliin test pack, karena berkali-kali dari test pack yang paling murah yang 3.000 sampai test pack yang harganya 50.000 gitu, hasilnya selalu garisnya 1 gitu. Dan itu tuh membuat kita frustasi, udah habis berapa box lah itu test pack ya, tapi nggak pernah ada yang garisnya 2 atau garisnya plus gitu. Saya bilang yang kayaknya saya hamil deh gitu, beliin test pack dong. Sama waktu itu ngidam anggur, pengen banget makan buah anggur. Palingan kamu mah demam cina gitu, udah ke dokter aja katanya gitu. Nah tapi waktu itu feeling saya tuh saya hamil gitu, cuman suami saya nggak percaya lah, karena dia udah saking bosennya, udahlah males katanya beli test pack melulu, katanya palingan juga garisnya satu lagi gitu. Nah akhirnya ya udahlah, karena saya meriang nggak enak badan, ke dokter umum waktu itu, dicek, terus ditanya, ibu sudah haid belum gitu. Udah telat berapa lama, kata dokter umum. Seminggu mungkin ya, karena saat itu haid saya itu belum terlalu teratur waktu itu, jadi selalu mundur 1 minggu dari jadwalnya gitu. 1 minggu sepertinya gitu dok. Oh ya udah, kalau kayak gitu saya takut meresepkan, takutnya ibu hamil, sebaiknya ke dokter kandungan aja kali ya bu gitu. Nah akhirnya dirujuk tuh waktu itu ke dokter kandungan gitu, karena khawatirnya saya hamil gitu. Jadi kalau ke dokter kandungan kan bisa sekalian di USG kalau misalkan beneran saya hamil gitu. Akhirnya ke dokter kandungan yang sama, yang menangani saya dari awal terapi, yang waktu itu yang mengetahui bahwa saya PCOS tuh beliau gitu, perempuan dokternya. Terus dicek tuh, kata dokternya saya waktu itu pasien terakhir, karena kan masih kerja juga, jadi izin gitu, lumayan ini izinnya kan, jadi saya datangnya siang gitu. Dicek dulu ya, kata dokternya gitu. Terus saya bilang sama dokternya, ya palingan juga dok, ini mah cuma demam doang gitu. Oh ya nggak apa-apa, untuk memastikan aja katanya gitu, sambil ditanya-tanya keluhannya apa gitu ke sama dokternya. Itu waktu itu pakai test packnya yang 5.000 perak. Saya udah inilah skeptis gitu, udah apatis, palingan juga nggak ada hasilnya negatif lagi. Orang yang 40.000 aja dengan 50.000 yang mahal sampai 100 ribuan itu hasilnya tetap aja negatif, apalagi yang ini gitu. Nah ini udah dites urin, diambil kan sama susternya, dipanggil, mana suster gitu hasilnya gitu. Pas itu dilihat, ibu katanya ini garisnya 2. Hah bener dok gitu. Saya bukannya alhamdulillah ya waktu itu, tapi nggak percaya gitu, bener, jangan-jangan ketuker dok sama yang lain. saking apa ya, bahagia tapi nggak percaya gitu kalau itu tuh garisnya 2 gitu. Bener bu, ini punya ibu kan pasien terakhir katanya, nggak ada saya, nggak ada pasien lagi. Oh gitu ya, coba saya USG katanya gitu. Nah waktu itu di USG perut ya, dan ternyata memang udah ada kantung rahimnya. Aduh ya Allah, itu saya tuh bagaikan mimpi waktu dapat kabar kehamilan itu di usia pernikahan 2,5 tahun waktu itu. Yang menurut orang mungkin sebentar ya, tapi bagi saya yang mengalami itu tuh terasa lama banget, karena semua orang yang ketemu pasti nanya, udah hamil belum, udah isi belum gitu. Selalu itu, sepertinya udah template pertanyaan seperti itu gitu. Terus itu bener dok saya hamil. Iya ini udah ada kantung rahimnya katanya, tapi memang belum kelihatan janinnya. Ibu nanti balik lagi aja ke sini seminggu atau 2 minggu lagi katanya gitu, biar bisa dicek nanti janinnya. Oh ya udah makasih ya dok gitu. Nah suami saya waktu itu kan belum ada WA ya waktu itu, SMS, gimana katanya hasilnya apa, nggak saya balas-balas tuh. Biarin aja lah, dia penasaran gitu. Pas udah ketemu, saya kan dijemput tuh waktu itu. Pas ketemu, mana hasilnya, artinya dia udah deg-degan gitu. Tapi dia juga pesimis, palingan juga nggak hamil gitu. Pas saya liatin hasilnya, hah beneran katanya, alhamdulillah ya Allah. Dia langsung nangis, terharu, meluk gitu. Langsung dia sayang-sayang banget itu.
harus hati-hati, bahkan saya nggak boleh balik ke kantor untuk kerja, udah izin aja ya, katanya tuh gitu. Yang punya perusahaannya siapa gitu ya, yang nyuruh izin, dia udah izin aja katanya, nggak usah masuk kerja lagi. Pokoknya diperlakukan seperti seorang putri pas awal nikah itu. Ternyata saya hamil itu, pengen anggur itu ternyata memang lagi ngidam sepertinya gitu. Baru percaya setelah ada tes swab itu. Tapi pas sampai rumah, pas suami saya pulang kerja udah nganter, kan dia kerja lagi tuh, saya nggak pergi ke kantor lagi karena kata dia udah istirahat aja, izin katanya, udah saya dulu saya izin nggak ke kantor lagi. Tapi pas dia sore-sore pulang ke kantor, lah dia beli tes pack lagi. Coba tes pack lagi katanya, siapa tahu itu punya orang yang ketuker gitu. Nah akhirnya saya tes pack lagi tuh jam 9 malam itu tes packnya, karena dia udah nggak sabar, udah tes pack lagi katanya, takutnya salah. Pas tes pack lagi tetap aja garisnya 2, malah tambah pekat gitu si garisnya 2 itu, berarti beneran hamil gitu, sampai 2 tes pack yang dipakai untuk meyakinkan kalau saya itu hamil gitu. Ya alhamdulillah gitu, ternyata memang hasilnya hamil gitu, alhamdulillah. Nah balik lagi ke dokter 2 minggu kemudian udah ada janinnya, alhamdulillah, udah di tempatnya gitu, udah di dalam rahim lah gitu, bukan di luar rahim. Ya alhamdulillah, seneng banget lah, langsung dikabarkan ke orang tua, semua mertua gitu, saudara semua juga pada seneng karena dinanti-nanti. Karena untuk keluarga saya yang pertama nikah kan, jadi ini tuh cucu pertama bagi orang tua, jadi pasti nanti. Kalau untuk ibu mertua ini udah cucu yang kesekian lah gitu, tapi suami itu adalah anak laki-laki satu-satunya, jadi pasti dinanti lah ya, cucu dari anak laki-laki itu. Ya udah tuh, seperti itu pengalaman saya untuk berikhtiar ketika mendapatkan momongan. Jadi kewajiban kita itu adalah ikhtiar, semuanya hasilnya itu biar Allah yang memutuskan, biar Allah yang bekerja. Karena ya kewajiban kita hanya ikhtiar gitu, semaksimal mungkin. Sampai saya udah di tahap pasrah sama Allah ketika di tahun kedua pernikahan, udah menuju 3 tahun ya, 2,5 tahun tuh, terserah engkau aja ya Allah, apa yang terbaik untukku, apakah engkau akan menitipkan seorang anak kepadaku atau enggak. Saya hanya ikut skenariomu gitu, benar-benar dalam kondisi yang pasrah total, berserah diri gitu. Karena saya udah capek mewek-mewek ketika mendengar teman yang hamil gitu, harusnya kan bahagia ya, tapi saya malah sedih gitu, drama banget lah gitu. Tapi di tahun kedua sih udah mulai nggak terlalu drama ya, udah mulai beradaptasi gitu dengan semua pertanyaan itu. Cuman di tahun pertama itu yang terasa berat banget gitu. Saya di titik yang pasrah, terserah engkau, tapi tetap ikhtiar, tetap minta doa, tetap minta maaf ke orang tua atau ke saudara yang mungkin saya punya salah gitu, tetap minta doa sama orang-orang yang kurang mampu lah, istilahnya orang fakir gitu, karena doa mereka kan biasanya diijabah gitu. Intinya ikhtiar semampu dan semaksimal mungkin sampai batas kemampuan kita. Ketika kita sudah pasrah, insya Allah Allah akan mendatangkan pertolongannya gitu. Jadi intinya yang masih nunggu untuk bisa garis 2, yang masih menunggu untuk bisa mendapat momongan, jangan menyerah, karena harapan itu masih ada. Jadi bismillah aja, sempurnakan ikhtiarnya, biar Allah yang memutuskan. Nah itu cerita tentang perjuangan saya untuk mendapatkan garis 2, untuk mendapatkan kehamilan ya. Next, cerita tentang proses kelahirannya, yang lumayan drama juga nih anak pertama ini. Tapi dilanjut nanti aja ya, karena sudah kepanjangan durasinya, takut bosen. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga ada hikmah yang bisa diambil atau pelajaran yang bisa diambil untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya ya, insya Allah. Assalamualaikum.